Oke, halo sedulur bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, intinya di channel belajar bonsai bersama. Oke, kali ini saya mau intip paling aman ya untuk khususnya pemula. Saya lakukan 3 minggu yang lalu pecah batang untuk waru India. Pecahnya kurang lebih sekitar 15 cm ya. Tekniknya seperti apa? Saya sudah update untuk teman-teman, nanti bisa simak di bawah deskripsi linknya. Nanti saya lampirkan tekniknya seperti apa. Langsung saya tanam di lahan ground 3 minggu yang lalu. Oke, kita langsung saja lihat, cek untuk bahannya kondisinya seperti apa. Ya, oke, ini dia ya untuk bahannya. Ini saya lakukan pecah batang 3 minggu yang lalu. Kita langsung cek ya, karena ini batang kecil. Tentunya kalau kita pecah 4, sisa kulit kambiumnya tipis banget ya. Jadi saya ambil langkah aman untuk biar kulitnya terkena panas tidak terkelupas ya. Saya langsung mau cek. Saya mau mencoba untuk membuka tali daripada pengikat pecahan di atas. Oke, sudah nampak ya, terlihat untuk hasil pecahannya. Kambium ini sudah mulai jalan keseluruhan ya, di sini juga. Kenapa saya bungkus pakai tali rapiah? Terus yang kedua, yang paling bawah saya bungkus pakai kain. Yang pertama karena ini pecahnya tipis banget ya. Kalau kita pecah langsung tanam di ground tanpa kita pemberian penutup, tentunya terkena panas, biasanya akan terkelupas kambiumnya. Jadi untuk kulitnya bisa lepas dari batang utama. Jadi manfaat daripada kain sama rapiah tadi itu ya, mengamankan sinar matahari. Nah, ini saatnya kita lepas, jangan kita kasih penutup. Karena apa? Kambium sudah jalan ya. Tentunya kalau terkena sinar matahari sudah kuat, itu pertama. Kedua, kambium terkena angin sama sinar akan lebih cepat untuk berjalan ya. Karena sudah punya modal awal untuk kambium jalan. Untuk langkah kedua, ini penggancalnya ya, terlihat ya, akan saya lepas. Sudah tidak kembali lagi ya. Karena kambium sudah jalan, akarnya menarik ke kanan ke kiri, ke depan sama ke belakang sudah jalan. Walaupun toh untuk tingkat kesuburan daun di atas belum maksimal, tapi untuk waru biasa ya, akar akan lebih rakus untuk cari nutrisi. Nah, untuk seperti ini kita biarkan dengan satu catatan, untuk plastik ini jangan kita buka dulu. Untuk pengaman pas kita penyiraman atau terkena air hujan, percikan untuk media tanah tidak mengenai untuk tulang. Untuk amannya lagi, saya sarankan untuk teman-teman pemberian salep kambium pada tulang ya. Saya akan mencoba untuk pemberian salep kambium untuk mengamankan tulang tengahnya terkena percikan tanah, itu pertama. Kedua, menjaga agar tidak busuk atau terkena jamur. Biasa ya, saya makan salep kambium sedikit, saya campur pakai air.
biar cepat meresap ke pori-pori pada tulang ini. Sayang kuas lukisnya sebenarnya enak pakai kuas lukis ya. Kuas lukis yang kecil itu bisa menjangkau ke bagian yang sulit ya. Saya cari tadi sempat tidak ada, kemarin punya seperti sebenarnya. Ini dari tampak sini ya, coba nanti kita lihat dari sebelah yang sini seperti apa kulit kambiumnya yang sudah jalan. Jadi kita lihat coba dari sebelah sana. Oke, sudah nampak ya teman-teman. Ini dari sebelah sini sudah lumayan untuk kulit kambiumnya sudah mulai jalan. Dan kapan waktunya saya akan melakukan pecah batang untuk tahap lanjutan, saya akan terus berbagi untuk teman-teman nanti seperti apa. Kira-kira nanti kita lihat ya, kondisi kambium sudah jalan 80-85%. Setelah itu kita lakukan pecah batang tahap lanjutan. Sebenarnya kalau ini batangnya besar ya, kira-kira sekian. Luka kambium seperti ini yang sudah jalan kira-kira baru 5% ya ini. Ini kita bisa lakukan untuk pecah batang tahap lanjutan. Karena ini batang kecil, saya tidak mau untuk ambil resiko melakukan pecah batang. Nanti kalau kita ini seperti ini, kita lakukan pecah lagi, tentunya semakin kecil ya kulit kambiumnya. Kalau terkena panas langsung akan terkelupas keluar, akan mengakibatkan kering pada kulit. Sebenarnya seperti ini saya lakukan berani, tapi dengan hati-hati. Setelah selesai melakukan pecah, dengan melihat pembagian akarnya di bawah tepat kanan kirinya, setelah selesai kita bungkus lagi pakai kain seperti awal tadi sebelum saya lakukan bongkar ya. Nah, kita harus lakukan itu karena sisa pecahnya kecil. Oke, nantikan terus untuk update bahan bonsai untuk waru inja ini. Saya akan selalu update untuk teman-teman nanti seperti apa proses tahap lanjutan pecah tahap kedua di lahan ground. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita tetap sharing, sama-sama belajar. Tanpa praktek di lahan kita tidak akan tahu ya letak di mana kita kesalahan melakukan proses program membuat bahan bonsai dari nol, entah ID bahan apapun itu ya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mohon maaf mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, mungkin karena waktu juga keadaannya. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.